Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Arma Pauji, NIM 18061255032, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir praktikum mata kuliah pengawasan dan pengendalian mutu. Dalam industri baik di skala besar maupun skala kecil, untuk menghasilkan produk atau barang yang bermutu baik, maka perlu dilakukan quality control. Quality control merupakan metode untuk memperbaiki mutu produk yang dihasilkan. Berikut ini adalah beberapa contoh kerusakan produk pangan dan non-pangan. Salah satu contoh quality control adalah 7 tool control. Berikut ini adalah pengertiannya dan tujuannya. 7 tool control terdiri dari check sheet, diagram tebar, Pareto chart, cause and effect diagram, histogram, control set, dan flow chart. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu cause and effect diagram atau diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat atau cause and effect diagram atau juga bisa disebut dengan diagram tulang ikan ditemukan oleh seorang ilmuwan Jepang pada tahun 60-an, yaitu Dr. Kaoru Ishikawa. Diagram sebab akibat adalah alat untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek dan menganalisis masalah melalui sesi brainstorming. Masalah yang dipecahkan mencakup beberapa kategori, diantaranya manusia, material, lingkungan, metode, prosedur, dan lain-lain. Menurut Tao, tahun 2005, diagram sebab akibat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutama dalam tim cenderung berpikir rutinitas. Manfaat dari diagram sebab akibat atau fishbone diagram yaitu bermanfaat sebagai perangkat proses belajar diri, pedoman untuk diskusi, pencarian penyebab permasalahan, pengumpulan data, penggunaan dalam berbagai hal, dan penanganan yang kompleks. Berikut ini langkah-langkah dalam pembuatan cause and effect diagram atau diagram sebab akibat. Di sini saya mengambil contoh ialah isian dari kue sus keluar dari adonan. Berikut ini langkah-langkah. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu akibat yang disebabkan atau yang ditimbulkan oleh faktor-faktornya. Selanjutnya kita tentukan beberapa kategori. Di sini saya mengambil 4 kategori yang menyebabkan kerusakan tersebut. Kategori yang pertama yaitu manusia. Manusia ini terdiri dari 2 faktor. Faktornya yaitu kurang teliti dalam bekerja dan kurangnya instruksi yang jelas. Selanjutnya itu faktor yang kedua yaitu metode. Metode ini sendiri terdiri dari 3 faktor. Di antaranya itu faktor pertama, kesalahan dalam membentuk adonan, faktor kedua, kesalahan dalam mengisi isian, dan faktor ketiga, proses masalah masih manual. Kategori selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan itu sendiri terbagi menjadi 2 faktor, yaitu suhu terlalu panas dan tempat yang kurang luas. Dan kategori yang terakhir yaitu adalah material. Material itu sendiri terdiri dari 2 faktor, yaitu kualitas tepung terigu yang digunakan kurang baik dan kualitas isian kurang baik. Berdasarkan keempat kategori faktor yang ada, terdapat satu faktor yang harus diperhatikan, yaitu faktor manusia. Mengapa demikian faktor manusia? Karena pada kategori manusia terdapat 2 faktor, yaitu kurang teliti dalam bekerja dan kurangnya instruksi yang jelas. Maksudnya di sini adalah dengan terjadinya human error, maka dapat mengakibatkan semua kategori-kategori penyebab muncul, sehingga menyebabkan adanya pengaruh terhadap
yang dihasilkan. Sebagian besar pekerjaan ini dilakukan oleh manusia yang berperan sebagai karyawan dan lain sebagainya. Maka kategori manusia ini sangatlah mempengaruhi. Apabila tidak segera dikendalikan, maka masalah yang dihadapi, yaitu isian keluar dari adonan, dapat terjadi terus-menerus, dan mutu produk yang dihasilkan akan buruk, sehingga konsumen tidak ingin melirik produk yang dihasilkan tersebut. Maka dari itu, perlu kita lakukan quality control pada bagian manusianya. Setelah kita mampu mengendalikan kategori manusia, maka kategori